Halo guys, kembali lagi sama aku. Di sini aku akan ngajak kalian buat ngobrol-ngobrol. Dan di sini juga ada dua orang nih ya, yang aku nggak sendirian di sini ngobrolnya. Yang pertama ada Pak Wido sebagai owner dari Dragon Ball Bandung. Dan di sini ada sesosok mantan pengusaha dari tambang pasir ya. Kalau gitu kita langsung aja kenalan yuk. Halo Om, Halo, apa ya, kabar nih Om? baik, baik. Boleh kenalan dulu nih sama teman-teman dari Ya, Dragon halo Ball. guys, Dragon Ball Bandung. Nama saya Dey, ya. Asal dari mana nih Om? Asalnya dari Bandung. Asal dari Ya, Bandung. Oke. Nih ya, tadi setelah aku dengar-dengar di belakang, Om Deddy ini kan sebagai mantan pengusaha pasir, tambang pasir nih. ya, ya, ya. Terus ingin terjun atau tertarik ke dunia bisnis balas segel atau thrifting. Betul. Nih Ya. untuk Om Deddy, kira-kira apa sih atau kapan pertama melihat bisnis thrifting balas segel itu bagaimana sih melihatnya gitu? Jadi kalau saya lihat-lihatnya awalnya dari live TikTok ya, sering. Ya, terus saya juga pernah beberapa kali beli juga, Oh, beli beli pakaian thrift, ya. Jadi ya saya lama-lama ngelihat ini kok rame ya gitu. Jadi tertarik juga untuk mempelajari bisnisnya seperti apa ya gitu. Ya, Berarti udah lama ya lihat dari sosmed ya? udah lama lihatnya udah lama betul. Bahkan pernah beli juga. Oke, berarti Ya, ini ya cukup familiar lah ya, nggak terlalu. familiar ya, familiar. Ya. Nah, kalau misalkan menurut Om nih, pakaian thrift itu kalau misalkan dibicarakan di saat ini, apa sih yang membuat bisa apa ya bisa besar gitu sih thrifting itu? Kenapa sih sekarang bisa sebesar ini gitu? Menurut Om itu kenapa tuh Om? Nah, justru itu saya itu kan sekarang itu posisinya lagi masih apa riset nih. Jadi sebesar apa sih thrifting itu? Justru saya pengen tahu gitu. Cuman yang saya lihat di apa di live ini lebih rame aja yang lihat-lihat rame gitu, yang live-nya rame, bahkan juga sampai yang ngebeat-beatnya juga banyak, pembeli-pembelinya juga sampai rebutan. Jadi saya tertarik untuk apa bisnis ke situ gitu karena ngelihatnya itu Oh, berarti gitu peluangnya besar ya? peluangnya besar gitu karena setiap live itu ya rame aja biasanya saya lihatnya gitu yang sepi-sepi itu jarang banyaknya rame kayak gitu ya. Oke, oke. Hmm. Oke, mungkin itu salah satu alasan kenapa Om tertarik ke bisnis thrift ini ya Om ya. Betul ya. Oke. Nah, mungkin buat teman-teman nih masih ada yang belum paham atau misalkan masih mencari-cari ya tentang apa sih bahan single import itu, apa sih pakaian thrift itu. Nih, aku bakal langsung nanya nih ke Dragon Ball owner kita ya, ke Pak Wido. Pak, menurut Bapak nih, eh, apa sih kelebihan bahan single import itu dan kekurangannya dibandingkan dengan pakaian-pakaian lokal yang saat ini sedang ramai juga nih? Kalau kelebihan dari thrifting itu sebenarnya gini, kalau thrifting itu ya dari kata thriftnya itu adalah barang yang tidak ada samanya gitu. Jadi untuk Pak D juga thrifting itu adalah kalau kita beli di mall nih misalnya Pak, baju itu biasanya eh, kalau kita jalan keluar Ya. ngelihat oh ada samanya gitu, oh ini Ya. orang kok bajunya sama gitu di Ya, betul kondangan betul gitu-gitu. Kalau di betul. thrift pada saat kita buka barangnya itu nggak ada yang sama satupun. Nah uniknya tuh di situ kalau thrifting Iya 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 iya. gitu. Jadi kita tuh kayak punya apa ya gaya sendiri lah, beda lah dari yang lain. Thrift Iya tuh iya. seperti itu. Jadi thrift sendiri apa? Thrift sendiri adalah barang dari luar baik itu sudah dipakai ataupun belum dipakai sama orang lain. Misalnya barang baru juga banyak gitu di thrifting. Oh, masih ada yang baru juga ya? Banyak ada yang baru-baru Oke juga oke. di dalam satu balnya Iya itu. iya iya. Gitu. Karena di luar negeri, misalnya di asal thrifting yang kita impor dari Korea dan Jepang, Ya. itu ada 4 musim mereka di sana. Hmm. Ada 4 musim, jadi musim semi panas, gugur, dingin. Nah setiap 3 bulan mereka tuh ganti mode Pak, Iya iya ganti iya iya. mode. Jadi kalau misalnya udah 3 bulan dan barang mereka masih banyak, jadi Betul. ada produksi 1.000, sisa 100 misalnya, daripada disimpan untuk ke tahun depan, Iya iya. penyimpanan di luar negeri itu gede banget cost-nya. Iya Jadi dia iya. masukin juga ke thrifting, jadi bukan hanya barang second gitu Oh, thrifting oke tuh. Jadi oke. uniknya seperti itu guys. Oke guys, jadi
itu tadi udah sempat diceritakan secara singkat beberapa kelebihan dari bicycle ya. FYI nih Pak atau Om, kalau sekarang mau ngerokok aja, kita santai aja ngobrol. Oke, boleh oke, ya. boleh, Kita boleh ya. ngerokok santai ya. Sampai ngerokok nih ya Pak ya. Iya. Buat penonton yang masih di bawah umur jangan ditiru, oke? Ini 18 tahun ke atas buat yang mau ngerokok. Kita lanjut. Nah, nih mungkin aku akan nanya lagi nih ke owner kita Pak Wido. Ya. Pak, banyak banget nih yang nanyain juga beberapa pertanyaan. Apa saja sih tantangan yang dihadapin dalam usaha bicycle import ini gitu? Biasanya yang dihadapin. Kalau tantangan yang dihadapin itu sebenarnya apa ya? Kita tuh sebenarnya harus konsisten gitu. Banyak kan orang yang jualan bal segel itu misalnya beli satu bal, tapi mereka tuh kayak baru jualan nge-live sampai 1, 2, 3 kali, penontonnya sepi langsung berhenti jualan gitu. Nah, padahal jangan seperti itu. Harusnya kita tuh konsisten gitu untuk berjualan itu. Misalnya live-nya setiap hari, lakukan aja selama 1 bulan full, terus upload konten gitu. Jangan menyerah, intinya harus konsisten. Ya, kebanyakan kalau pemula-pemula itu apalagi Gen Z itu kayak cepet menyerah lah. Kalau baru mulai itu langsung menyerah gitu. Dan tantangannya juga untuk bisnis thrift itu sekarang lagi kencengnya tuh di online. Jadi kita harus juga melek online lah, melek teknologi gitu. Kita belajar untuk gimana caranya TikTok, gimana caranya Instagram, Shopee dan lain-lain gitu. Dan di kita juga di Dragon Ball itu kalau kita beli nggak hanya cuman beli ya, kita juga akan dikasih edukasi sampai bisa lancar lah tahap-tahapannya segala macam nggak cuman sekali jual bal habis itu udah lepas, terserah mereka mau laku apa enggak. Yang kita cari di sini adalah repeat order sih biasanya gitu. Nah, itu juga makanya Om, kalau misalkan Om pengen terjun langsung ke bisnis thrift ini, pilihan tepat lah untuk belajar di Dragon Ball Bandung. Oke. Iya. Nah, berhubungan juga kan kalau misalkan Om Day nih dari bisnis yang sebelumnya ke bisnis yang sekarang kan itu udah pasti bidang yang berbeda ya Om. Iya, betul. Nah, nih Pak, udah ada pertanyaan lagi Pak buat Bapak ya, buat owner kita. Biasanya nih bagaimana prospek bisnis bicycle import ini berjalan dari awal sampai sekarang? Prospek itu gimana nih ke depannya kira-kira? Nah, kalau masalah peluangnya dari dulu sampai sekarang itu ya peluangnya akan ada terus gitu, nggak pernah bal-balan ini akan berhenti gitu. Paling cuman ya ada gangguan-gangguan sedikit atau stop selama 1 bulan, 2 bulan, tapi nggak akan pernah stop. Thrifting ini akan jalan terus gitu. Di seluruh dunia pun thrifting itu lagi digandrungin, bukan cuma di Indonesia, malah sedunia, malah di negara-negara maju mereka lebih menggalakkan thrifting. Pemerintah di negara maju itu malah lebih menyarankan pakai thrifting. Kenapa? Karena thrifting itu banyaknya pakaian bekas juga ya, gitu. Daripada pakaiannya jadi sampah, jadi mending ya dipakai lagi gitu sama orang. Seperti itu sih. Oke. Berarti kalau misalkan di negara-negara maju itu disupport ya Pak ya? Kalau misalkan itu pakai thrift itu support. Makanya ya kita juga berharap di Indonesia untuk thrifting itu disupport. Kita siap juga untuk melakukan mediasi lah sama pemerintah dan ngobrol lah masalah thrifting ini gitu biar lebih kedepannya lebih oke lah gitu. Jadi untuk prospeknya Pak jangan takut, di dunia thrifting ini akan terus lanjut, terus stabil gitu, dan juga tambah banyak digandrungin thrifting itu semenjak COVID. Karena COVID itu peralihan waktu itu dari dunia yang semuanya manual menjadi digital. Nah, kita juga naiknya tuh pada saat COVID. After COVID itu penjualan tuh meledak banget karena semua orang berubah gitu cara belinya, dari biasanya datang ke toko atau gimana sekarang ke online, penjualan online semuanya. Sekarang kita bisa menjangkau ke seluruh Indonesia. Penjualan kalau dulu cuma nungguin gitu di gudang kapan ya pembeli datang, atau kita memberi utang-utangan ke luar kota. Nah, kalau sekarang tinggal live
Dari Papua bisa pesan, dari Jakarta, dari Sumatera, dari Kalimantan, semua pasarnya sangat-sangat luas gitu se-Indonesia gitu. Oke, guys. Nah, jadi itu cukup jelas ya. Nah, tapi sebelum nanti aku ngasih waktu dan kesempatan buat Om Dewi bertanya ke Pak Wido sebagai owner kita, aku ada satu pertanyaan nih. Menurut Bapak nih, kira-kira pakaian atau bisnis trip ini mengganggu nggak sih sama produk UMKM lokal di negara ini? Jadi produk thrifting dan UMKM itu sebenarnya sangat-sangat berbeda gitu segmennya. Segmennya berbeda, sangat berbeda segmennya. Jadi yang mengganggu sebenarnya untuk UMKM itu bukan thrifting, tapi produk baru dari Cina Oke, bisa gitu. digarisbawahin teman-teman Ya, ya. jadi produk baru dari Cina. Kenapa produk baru dari Cina yang mengganggu UMKM? Contohnya gini, saya juga ada bisnis itu pakaian baru ya. Pakaian baru. Pakaian baru kita misalnya produksi kaos nih. Kaos itu modal bahannya per pieces baju 20.000. Jahitnya 15.000, modal 35.000 tuh. Belum sablon 45.000 misalnya. Kita jual di angka berapa? 60, 70 UMKM kan untuk kaos. Tapi barang Cina baru datang, udah bagus, udah bermerek, udah plastik, segala macam, harganya berapa? Cuma 25.000. Nah, itu yang mengganggu, itu yang apple to apple. Kalau thrifting tuh nggak apple to apple. Kalau thrifting itu punya segmennya sendiri. Contohnya saya mau tanya sama Pak D. Pak D misalnya, kalau pernah nggak main thrifting? Pernah ya beli ya? Beli ya. Tapi di dalam lemari Pak D itu isinya berapa persen thrifting, berapa persen pakaian baru? Ya paling cuman 5% lah. 5% Iya, ya? cuma Nah, sedikit lah. saya pelaku thrifting udah 6 tahun gitu ya. Di lemari saya paling banyak 10% pakaian thriftingnya. Sisanya tetap beli baru, pakaian baru, Iya, beli UMKM gitu. Jadi sangat-sangat segmented kalau thrifting. Kenapa? Kami sebenarnya sebagai penjual thrifting itu tujuan utama penjualan itu sekitar 65% sampai 70% itu di daerah timur. Seperti Papua, Sulawesi, di Kalimantan, tempat-tempat yang susah untuk menjangkau pakaian-pakaian baru, Pak. Jadi kalau misalnya mereka mau beli di Papua pakaian baru, nggak mallnya di mana jauh kan, hanya ada di kota-kota tertentu kan. Tapi di pelosok-pelosok mereka nggak bisa gitu beli. Di mana caranya mereka beli dan harganya terlalu mahal. Misalnya contoh barang A gitu ya, baju kaos aja gitu di mall tuh harganya berapa? Udah 500.000 ya satu pieces. Nah, sedangkan thrifting itu kami jual ke sana itu harganya murah dan terjangkau untuk mereka gitu. Jadi pasar utama kita adalah daerah timur, daerah yang sebenarnya susah untuk dapat pakaian yang layak gitu untuk mereka. Tapi untuk daerah yang lain kita ya hanya orang-orang segmented yang aku sukanya barang ini, dia nggak ada di Indonesia misalnya kan, kayak brand A gitu, tidak ada di Indonesia, adanya di luar doang, tapi ada nih di thrifting. Nah, mereka nyari yang barang-barang yang seperti itu sih gitu. Gitu. Kita boleh sebut merek nggak sih di sini? Boleh nggak? Aman sih, aman. Nah, misalnya seperti contoh Carhartt gitu ya. Carhartt ya belum ada misalnya store-nya di Indonesia. Nah, kalau di thrifting itu kan ada isinya Carhartt. Gitu. Jadi orang-orang segmen yang lainnya tadi, orang-orang perkotaan Jakarta, Bandung, Surabaya, kota-kota besar gitu carinya barang-barang yang nggak ada gitu di Indonesia. Nah, sisanya kita biasanya jualnya ke pelosok-pelosok gitu, Pak. Jadi tidak akan mengganggu UMKM. Ini tolong dicatat untuk haters-hatersnya thrifting atau dari pemerintah yang selalu mengatasnamakan thrifting itu mengganggu, merusak UMKM, itu bisa saya jawab dan mari kita ngobrol secara terbuka gitu. Saya tantang siapapun itu yang mau ngobrol secara terbuka masalah thrifting, silakan. Oke ya. Gimana nih Om? Ada pertanyaan nggak nih buat
owner kita nih Om Ya, tentang kalau saya sih memang walaupun dibilang masih belajar, baru mau belajar di industri fashion, ya. tapi saya juga sudah ada riset-riset juga ya mengenai penjualan-penjualan sih. Saya yakin thrifting ini segmennya bagus ya, karena saya lihat nggak cuman kalangan tertentu aja, tapi dari mulai menengah ke bawah sampai menengah ke atas juga ada pasarnya senang-senang barang-barang thrifting gitu. Nah, makanya itu saya ada rencana pengen memang bisnis beralih di dunia industri fashion thrifting ini. Nah, cuman yang saya mau pertanyakan gini, karena saya ini memang mau serius konsen di dunia thrifting ini, mungkin saya ini kan bukan mau jual apa ya, bisa dibilang jual satuan gitu, tapi saya memang mau jadi industri memang menjual bal-balnya. Nah, kira-kira itu sulit apa enggak sih mendapatkan barang-barangnya? Nanti saya takutnya gini, nanti saya udah konsen ke sini, saya udah mulai bisnis serius, tapi nanti sulit mendapatkan barang gitu. Gimana sih dari segi soal barangnya? Apa barang ini mudah didapat? Apa emang sulit didapat? Apa gimana gitu? Nah, itu yang saya belum paham. Itu Ya. Pak. Kalau gini ya, saya jawab kalau untuk barang-barangnya Bapak nggak usah takut. Barang thrifting itu ya pasti masuk dan pasti ada, Pak. Apa ya kayak saya bilang tadi, udah dari tahun 1994 barangnya selalu ada. Jadi nggak usah khawatir sih, pasti kita bisa menyiapkan barang untuk Bapak. Mungkin sekarang lagi agak-agak langka gitu ya barang, tapi selalu ada di gudang kita. Nah, tadi Bapak udah saya ajak keliling-keliling gudang, Iya, betul. barangnya banyak, Banyak, gitu, ya. penjualnya banyak, jadi Iya. nggak usah khawatir sih. Dan juga kita sedang melakukan usaha untuk legal, Pak, barang ini masuk datang ke sini dengan legal. Kita ingin berkontribusi juga untuk pemerintah, karena segimanapun dilarangnya barang ini masuk akan tetap masuk gitu. Jadi daripada kucing-kucingan barangnya masuk lewat mana, lewat jalur ini, jalur itu, Jalur tikus gitu jalur ya, Pak? tikus Ya, gitu. Nanti tidak berkontribusi sama pemerintah, silakan, kita siap kok untuk bekerja sama, dan kita siap dipajekin kok gitu. Kita siap untuk berkontribusi kok untuk ekonomi Indonesia, tapi mungkin nanti dibatasin, dikasih batas gitu, dikasih kuota gitu. Saya berharapnya seperti itu, nanti dikasih kuota untuk orang-orang tertentu dan dibatasin, oh setahun hanya boleh masuk segini biar nggak terlalu banjir dan tadi mengganggu misalnya. Ya, Nah, kita akan seperti itu, Pak. Kedepannya ini saya sudah mengambil langkah-langkah tertentu, sudah juga berkomunikasi dengan pihak-pihak tertentu untuk melakukan ini dengan jalur yang benar dan baik sih, seperti itu. Oke. Ya. Ada lagi barangkali Om pertanyaannya? Udah, itu aja yang saya khawatirin sih, itu sebenarnya Ketersediaan barang ya. ketersediaan barang. Tapi kalau ke penjualan, kalau ya saya lihat retailnya juga ramai sekali, luar biasa thrifting ini gitu. Benar. Jadi yang saya pelajari juga dan yang saya lihat di sosmed tuh, yang memulai bisnis thrift tuh nggak hanya kalangan-kalangan yang sudah berumur ya Om, atau Pak. Mungkin bisa dari umur usia-usia yang muda nih, yang baru lulus sekolah mungkin, atau yang baru lulus kuliah. Banyak banget yang menggandrungi industri fashion bidang thrift ini. Nah, biasanya kalau untuk Pak Wido sendiri nih Pak, apa saja nih tips yang pas gitu untuk memulai bisnis bala segel di negara ini? Tipsnya itu pertama itu kita harus punya modal. Modal itu Yang pasti itu nomor satu ya, paling penting ya. Sebuah bisnis tuh ya modal gitu. Kita harus, makanya sekarang untuk anak-anak muda, untuk orang-orang yang lagi kerja juga dan pengen memulai bisnis, coba deh kumpulin uang. Nggak banyak kok, nggak terlalu besar gitu. Kumpulinlah, ya nggak nyampe harus belasan juta gitu, enggak sih. Udah mulai start from 3 juta juga ada bisa sih bisnis thrifting. Jadi kumpulin dulu uangnya guys, uang jajan. Makanya jangan terlalu banyak melakukan
hambur-hambur duit di yang nggak penting gitu ya. Jadi kalau buat anak-anak muda, save uang kalian, simpen uang kalian untuk memulai bisnis. Jadi pertama yang paling penting adalah modal, cari modalnya dulu. Terus yang kedua adalah mental. Kalian tuh harus siapkan mental yang baja gitu ya, mental kalau kalian tuh akan menjalankan bisnis ini dan akan berhasil. Jadi harus konsisten gitu. Jadi udah ada mentalnya, udah siap modalnya, ada mentalnya, siap dijalanin. Dan yang ketiga adalah market research. Yang paling penting, kalian harus tahu dulu nih, pasar kalian tuh apa sih? Pasar kalian tuh di mana sih gitu. Misalnya anak-anak muda, oh banyaknya teman-teman tongkrongan, teman-teman kuliah atau teman-teman sekolah gitu ya. Nah, kalau ini jualnya apa dulu nih? Misalnya yang lagi digandrungin sekarang crewneck gitu atau hoodie. Itu kan unisex ya, bisa cewek, bisa cowok gitu. Seperti itu. Atau anak-anak ya maksudnya pelajar-pelajar atau orang yang udah lulus juga banyaknya teman-temannya cewek, ya udah carilah misalnya buka dress atau blus katun atau kaos cewek seperti itu sih. Kalau misalnya ibu-ibu di komplek ya banyaknya kenalan sama ibu-ibu lagi, ya jualannya baju anak misalnya seperti itu. Jadi kenalin dulu pasar kalian apa gitu. Dan yang keempat yang paling penting adalah melek digital sih. Jadi udah mulai berjualan, jangan cuman hanya mengandalkan oh jual pinggir jalan, nunggu tokonya, jangan kayak gitu. Kalian juga harus melakukan digital marketing gitu. Jadi digital marketing itu baik dari sosial medianya, kalian siapin akun-akunnya dari akun misalnya TikTok, Instagram, Shopee, dan lain-lain tuh harus dipelajarin dulu gitu. Nah, kalau belinya di kita di Dragon Ball itu nanti kita ajarin semua caranya, mau dia TikToknya gimana cara bukanya, gimana cara live-nya, gimana cara sortir balnya gitu. Dari awal sampai akhir tuh bisa bertanya sama kita gitu. Full service pokoknya guys. Kalau misalkan kalian order di kita ya. Oke, aku juga akan mewakili nih pertanyaan mungkin dari Om Dey juga yang ingin terjun dan baru nih. Nah, biasanya nih Pak, kalau misalkan di bisnis balas segel import ini, apa saja sih kesalahan umum yang harus dihindarin ketika ingin terjun di bisnis ini? Kesalahan umumnya biasanya apa nih yang buat orang-orang tuh kayak gagal misalkan, atau nggak buat orang-orang tuh kayak berasumsi kayak kenapa ya ternyata nggak seindah orang-orang yang diceritain sama orang gitu. Nah, apa aja nih kesalahan umumnya? Oke, kesalahan umum pertama yang paling kesalahan fatal itu adalah salah memilih supplier. Itu paling pertama. Kenapa salah memilih supplier? Kadang-kadang memilih supplier yang menawarkan harga-harga murah. Kita mau beli, tapi langsung ngincer harga murah gitu. Cuman beda 100.000, 200.000, 500.000 sampai sejuta. Tapi kalian lebih milih yang murah. Nah, itu hati-hati. Kenapa? Karena nanti bisa tertipu gitu. Sekarang tuh banyak banget seller-seller itu yang menipu. Itu pertama. Yang kedua, nanti ada seller-seller lagi yang repack. Nah, itu bahaya. Kalau jual sama seller-seller lain, nanti dapatnya tuh bal repack gitu. Bal repack itu apa? Bal repack itu bal yang dibuat sendiri sama mereka. Jadi isinya tuh sudah tidak murni dari luar gitu. Udah tidak bagus, kadang-kadang di mix, dioplos, kadang pas dibuka belinya jaket tipis, isinya baju anak gitu. Atau misalnya di repack dari harusnya belinya baju Korea, dapatnya baju Cina gitu. Yang gitu-gitu sih. Itu yang pertama ya. Jadi pilihlah supplier yang tepat gitu. Yang kedua adalah harus menentukan pasar tadi sih. Research pasar, ya. Jangan misalnya kalian tuh lebih mengerti fashion laki-laki, tapi kalian paksain gitu, jualnya fashion perempuan atau baju anak atau fashion yang salah gitu. Misalnya, oh aku mau main bal apa ya, misalnya yang umum-umum
crew neck atau hoodie, padahal pesaingnya udah banyak gitu. Nah, mending cari bal-bal yang unik nih. Bal apa yang unik, misalnya jogger gitu ya, atau jas, atau celana-celana gitu. Jadi tentuin dulu pasarnya, Pak D. Iya. Pasarnya apa yang yang pas gitu. Terus kesalahan yang ketiga adalah tidak konsisten. Ya, balik lagi ke konsistensi. Baru jualan 3 hari, 4 hari kok sepi ya, nggak ada yang nonton. Setiap jualan nontonnya 1, 2. Yang belinya hari ini nggak ada yang beli, besok 1, besok 2. Jangan kayak gitu. Iya. Harus konsisten. Karena apa? Karena saya udah ngalamin sendiri. Pada saat jualan tidak konsisten, ya akan kayak gitu hasilnya, tidak maksimal. Tapi kalau konsisten, nge-live aja terus sampai 1 bulan, 2 bulan, pasti rame. Nanti pasti dapat pasarnya sendiri. Gitu. Mungkin dari aku 3 itu. Mungkin ada tambahan dari Ugi? Kalau misalkan dari aku mungkin kesalahan-kesalahannya ya. Sebenarnya tadi udah hampir kejawab semua sih, dari konsisten, mungkin salah pemilih supplier, betul. Terus mungkin ini lebih apa ya? Kalau misalkan istilah Gen Z gitu itu FOMO sih Pak. Jadi banyak banget orang-orang yang tertarik di dunia thrift tuh taunya yang untung-untungnya aja, tapi dia belum bisa memanage mana nih apa kayak semacam kekurangan-kekurangan itu apa apa aja, misalkan terus kayak dia kurang cari kurang memanfaatkan media sosial, karena kan balik lagi nih tadi yang mungkin Pak Wido bicarakan, gimana kita harus melek digital, yang dimana semua sekarang itu serba serba digital, mau bisnis apapun, mau usaha apapun pasti menggunakan sosial media. Itu sih paling tambahan dari aku, paling itu aja untuk kesalahan-kesalahannya. Oke nih Om, kalau misalkan dari Om sendiri nih, Iya. Om kan tadi pas di awal tuh bilang pernah juga beli pakaian thrift. Gitu. Nah, biasanya dari pakaian thrift itu apa sih yang Om suka? Item apa nih yang paling suka dari Om pakaian thrift tuh? Iya, kalau saya sih lihatnya dari brandnya ya biasanya. Brandnya. Brandnya biasanya Nah, item apa tuh Om? itemnya, kalau saya kan kebetulan hobi di motor ya. Jadi saya lihat ada brand, misalnya kayak brand, boleh ngucapin brand kan ya? Boleh. Kayak misalnya brand Harley Davidson. Itu ada di thrift biasanya? Ada, ini yang saya pakai ini Dari thrift. thrift Ini dari thrift. Ini saya beli di Batam, guys. Dari thrift di Batam. Pasti kalian nggak akan nyangka ini pakaian thrift. Ini original, guys. Kalau beli ini mahal banget ini, guys. Tuh. Oke. Ya. Ya, Berarti lebih ke pakaian ya, gitu. pakaian ya. Nah, gimana nih Om? Kalau misalkan tadi Om melihat penjelasan kayak Ya, peluang, ya. terus strategi, Ya. mungkin tantangan, Ya. dan kesalahan-kesalahan, menurut Om sebagai orang awam nih yang ingin terjun ke dunia bicycle itu, jadi gimana nih Om perasaannya sekarang setelah dengar jawaban-jawaban tersebut? Ya, menurut saya oke sih untuk dijalanin ya. Jadi memang harus lebih dalam lagi untuk dipelajari, tapi udah tergambar lah. Tergambar ya, arahnya harus bagaimana, harus seperti apa jualannya sudah tergambar. Dan yang paling penting yang tadi saya khawatirkan, saya takutnya nggak ada barang gitu. Selama barangnya ada, saya yakin kalau pasar ini pasti aman gitu. Ya. Karena emang iya sih, fun fact-nya thrift ini Om, sepengalaman aku ada beberapa teman juga yang sebenarnya aku tuh dia beda-beda pasarnya. Misalkan kayak aku ada temen nih, dia ngejual pakaian cowok, satu lagi ada pakaian cewek. Ya. Nah, malah kadang-kadang kebalik nih, penonton-penonton di teman aku yang beli pakaian cewek itu pada nanyain pakaian cowok, dan itu pun sebaliknya juga sama. Teman-teman aku yang beli pakaian cewek nanya ke pakaian cowok gitu. Itu salah satu keunikan Iya. dari pakaian thrift gitu Om. Betul. Gitu. Jadi buat teman-teman juga nih, buat penonton juga yang yang ingin terjun di dunia balsegel, ingin coba belajar ya, jangan sungkan juga, karena kita pun akan memberikan edukasi yang tadi Pak Wido sampaikan juga ketika kalian belanja di sini, ataupun kalian ingin nanya-nanya perihal balsegel di kita, itu udah pasti kejawab, karena kita pun ada e-booknya Pak ya, buat Ya. customer ya, ada e-book khusus, itu bukan untuk umum, jadi untuk customer-customer kita gitu akan diberikan kemudahan untuk mempelajari apa sih balsegel itu gitu. Ya. Gitu. Nah, jadi Oke. gimana lagi nih Pak? Kira-kira apa nih Pak yang mau diulik dari balsegel ini Pak kira-kira? Atau ada pesan mungkin? Mungkin gini, aku
pengen Ugi jelasin apa sih keunggulan beli di Dragon Ball. Nah, apa aja nih bedanya Dragon Ball sama gudang-gudang lain tuh apa sih? Coba kamu jelasin. Oke, yang ini menurut Ugi apa ya? Hmm. Kalau misalkan kalian beli di Dragon Ball Bandung, yang pertama pasti kita tidak akan menyuruh kalian untuk buru-buru beli. Yang kedua, kita akan akan memberikan edukasi. Edukasi itu bukan hanya tentang itemnya aja, tapi cara jualnya bagaimana, cara memulainya bagaimana. Bahkan kita pun bisa ngebantu cara menentukan harga. Itu sih yang jarang didapetin di gudang-gudang lain. Mungkin kalau misalkan gudang-gudang lain itu hanya memberikan tentang bal ini isinya segini, harganya segini, cocoknya buat si ini misalkan. Kita nggak hanya sebatas itu, bahkan ngitung HPP, bahkan memisahkan nih Pak. Nih Om, dia juga harus tahu nih Om, bahwa di pakaian trip itu besar kecilnya keuntungan itu bagaimana cara kitanya menyortir. Nah, di pakaian trip itu ada biasanya yang paling familiar itu barang kepala, badan, dan kaki. Pernah dengar nggak Om kira-kira itu? Pernah Dengar ya. Iya. Jadi kita pun akan memisahkan atau bantu menyortir kalau misalkan kalian bongkar bal di gudang kita akan misalkan barang kepala, badan, kaki. Karena kalau misalkan pakaian trip itu uniknya itu keuntungannya bisa kita tentukan sendiri sebenarnya Om. Kalau misalkan kita anggap tanpa merendahkan bisnis lain ya, misalkan kita anggap beli usaha pakaian baru nih dari konveksi. Itu kan pasti HPP-nya semua rata ya Om ya. Betul. Nah, kalau misalkan di bal segel ini kita bisa menentukan keuntungan besar kecil itu dari sortiran itu, barang kepala, badan, kaki. Dan bahkan tuh mungkin dari teman-teman yang lain juga mengira bahwa bal segel itu isinya brand semua, misalkan terus size-nya bisa request. Nah, tapi nyatanya bal segel import ini yang langsung dari negara Korea dan Jepang yang kita mainkan sekarang itu benar-benar pure buatan mereka Om. Jadi banyak banget yang sering nanyain komen-komennya minta request isi, minta request brand. Kita pun sebagai penjualnya nggak akan pernah tahu nih isinya tuh kayak apa. Misalkan kayak model, brand, size, misalkan warna itu benar-benar random Om. Dan yang pastinya itu tuh barang-barang yang layak jual. Karena banyak banget nih haters yang bilang ngapain kita beli pakaian sampah misalkan, ngapain kita beli pakaian bekas. Tapi fun fact-nya bukan gitu. Jadi pakaian thrift dengan pre-love itu beda. Kalau pakaian thrift itu kan bekas pemakaian orang. Kalau pre-love maaf. Kalau thrift itu bisa dibilang dead stock dari toko-toko yang tadi Pak Wido sempat bicara. Karena Jadi kan ada juga yang baru ya. Ada yang baru juga. Biasanya tuh ada yang benar-benar baru, ada yang baru tapi nggak lulus QC, misalkan kayak kancingnya lepas, misalkan atau ada noda sedikit. Gitu. Cuman kan kalau misalkan kita pakai sebagai warga Indonesia yang ingin tampil modis tapi budgetnya low, it's okay kan? It's okay kan kayak gitu. Oke banget. Kayak gitu sih. Itu sih Pak paling beberapa keunggulan. Mungkin kalau misalkan teman-teman nanya apa sih kelebihan beli di Dragon Ball sama gudang-gudang lain, itu sih Pak. Jadi kita edukasinya mendetail banget dari awal, dari kosong sampai dia paham gitu. Jadi kita pun nggak akan ngelepas kalau misalkan dia beli bal, udah kita hubungannya putus, nggak sampai situ sih Pak. Kita servis terus Kita ya. servis, kita maintain juga, makanya kita pun sering ada memberikan training ke sales-sales kita di sini bahwa kita jangan menjadi penjual yang lepas gitu saja. Karena kalau di gudang kita juga untuk sales-salesnya pas kita rekrut nggak kita langsung lu jualan gimana, yang penting laku nggak, tapi kita kasih training ya, Kita ada training penjualan, Betul. kasih mereka edukasi, dibimbing terus yang jualannya sampai bener-bener laku jadi dan laris gitu. Karena nanti ya kalau dia repeat order untungnya di kita juga. Gitu. Karena banyak banget customer kita tuh yang asalnya dia nggak punya apa-apa jadi punya apa-apa sekarang dari thrift. Benar. Banyak banget kan sekarang kayak gitu. Dari orang-orang asalnya di PHK misalkan, di PHK terus dia beli bal dengan modal seadanya, tapi dia ditekunin sama dia terus dijalanin arahan-arahan dari kita ya, alhamdulillah rezekinya dari situ. Saya juga berangkatnya dari tahun 2020 itu pas COVID saya di PHK. Jadi curhat ya. Jadi saya itu sebenarnya Pak, kalau Bapak kan dari tambang ya. Nah dari tambang, kalau saya dari telekomunikasi. Saya itu di dunia telekomunikasi kerja udah 10 tahun. Gitu udah expert di telekomunikasi sampai saya kerja juga di luar negeri 4 tahun.
Nah, tapi pada saat datang ke sini, ya saya mencoba dunia thrift ini dari ngecer, Pak. Saya belinya dari 2 bal dulu. Oh, Ya, begitu. beli 2 bal. Ya. Saya masih ingat dulu beli bal hoodie sama bal jaket tipis. Nah, terus saya jual sendiri. Gitu. Pada saat saya jual, wah, lakunya bisa sampai segini ya. Berarti Bapak nge-live ya dulu ya? Dulu nge-live saya. Oh, nge-live. Dan Ya, dan uniknya bisnis cuman ini satu-satunya di Indonesia bisnis yang untungnya 100%, Pak. Satu-satunya ya. Satu-satunya yang 100%. Kalau nih jualan misalnya toko pet shop misalnya ya, Iya, iya. jualan makanan kucing. Ya. Harga dari supplier 5.000, kita paling jual 6.000, 7.000 ya. Paling keuntungan 10%, Iya, betul, 20%. Nah, ini di dunia thrifting, balnya itu bisa dijual dapatnya untungnya 100%, Pak. Iya. Jadi kalau harga bal misalnya 5 juta, Bapak itu bisa jual penjual habis itu di 10 juta. Oh, luar biasa ya. Iya, 100%, satu-satunya gitu. Yang 100%. Jarang lah orang yang bisnis tuh dapatnya untung 100%. Nah, hanya di thrifting ini, Pak. Iya. Dapat 100% untungnya. Jadi sangat-sangat luar biasa karena saya bukan ngomong seperti ini tiba-tiba kayak gini, enggak. Saya berangkat dari jualan satuan dulu, udah jualan satuan, wah, ternyata berhasil, maka saya buka gudang kecil Iya. yang isinya 10 bal, 20 bal, habis itu baru saya main kontaineran, Pak, seperti itu. Nah, mungkin Bapak juga karena Bapak udah ada privilege, mungkin dari dunia tambang dan ada modalnya, Bapak bisa langsung beli satu kontainer gitu. Nanti kita bekerja sama. Tapi dibantu ya Pak ya? Nanti kita bantu, Jualannya. nanti Iya, kita iya. bantu, nanti kita bantu pasarin. Iya. Bapak jualan, coba penjualannya lakukan, nanti sisanya barang yang nggak bisa dijual saya bantuin jualan. Oke, baik. Gitu karena dunia thrifting ini unik banget, Pak. Iya. Jadi misalnya nih kan kalau kita beli satu kontainer itu isinya ada 60 item tuh, Pak. Oh, 60 item ya? Iya, 60. Maksudnya item jenisnya tuh 60, Iya. tapi isi balnya 300. 300. Nah, jadi ada keunikan tersendiri nih si antara isi 60 item itu. Misalnya ada bal-bal misalnya pakaian dalam ya. Yang dalam. Pakaian dalam itu kayak bra, celana dalam itu nggak bisa dijual di daerah-daerah tertentu. Jadi kalau di Pulau Jawa nggak akan laku lah jualan bal bra. Tapi itu bisa laku ya Pak? Bisa laku. Bapak kebayang nggak? Jadi di Indonesia itu cuma ada 3 kota yang bisa beli pakaian dalam. Iya. Sejauh ini ya yang saya lihat ya. Mungkin yang kota-kota lain juga udah mulai berkembang. Iya. Dulu tuh saya jualnya di Manado Oke. yang laku, terus di Medan, Oke. sama di Banten. Udah di 3 kota itu doang. Iya, iya. Nah, tapi saya udah ada nih pelanggannya di daerah-daerah tersebut. Kalau Bapak nanti main susah ngeluarin, saya yang bantuin keluarinnya. Gitu. Oke. Kalau celana 3/4 buat orang lain susah, saya ada penyaluran di mana? Tadi di Manado, di Sulawesi, di Maluku, sama di Medan juga celana 3/4 gitu-gitu. Iya. Menarik ya. Jadi Iya, thrifting menarik, ini Pak. ada segmen-segmennya Unik. juga. Ya, ada segmen-segmennya. Iya. Barang ini lakunya di kota ini, barang ini lakunya di kota ini. Iya. Seperti itu. Jadi jangan khawatir, ayo kita mulai bisnis. Iya. Nanti kami tuntun, kami bantuin juga dari sisi branding, dari sisi marketing, dan juga penjualannya akan kami bantuin gitu, Pak. Iya. Seperti itu. Jadi jangan ragu ya. Ya, Om ya, jadi Oke. jelas ya Om ya, Jelas, kalau misalkan jelas. ingin bertransisi ibaratnya Iya, kan dari pasir tambang ke Iya. fashion. Ke fashion, industri fashion ya. Emang bidang yang berbeda sebenarnya, cuman kan Iya. mungkin tidak terlalu sulit untuk memulainya sih Om. Iya. Kalau Terus saya ada pertanyaan nih buat Om Dey. Iya. Kenapa sih melakukan transisi dari tambang kan udah enak banget tuh. Kenapa mau tertarik terjun di bidang thrifting? Ya mungkin untuk sebagian orang yang melihat tambang itu enak, tapi ada sisi-sisi nggak enaknya juga. Apa tuh? Pertama dari kondisi alam ya, dari lingkungan gitu kan, kita juga ada rasa apa ya, bisa dibilang ada perusakan lingkungan lah di situlah gitu ya. gitu. Itu satu. Terus yang keduanya juga tambang ini juga kadang-kadang kita pembayarannya juga
dimundurin gitu. Jadi nggak selamanya Kes-kesan gitu nggak enggak ya? selamanya kes-kesan, betul. Jadi ada kendalanya lah di situ gitu. Oh, gitu. Tapi sih yang terutama ya itu tadi mengenai lingkungan. Lingkungan. Ya, dan saya lihat kan thrifting ini justru sebaliknya, dia kan apa ya, lebih mengutamakan lingkungan. Jadi karena kan memakai pakaian yang sulit untuk didaur ulang dipakai lagi gitu Iya, kan. betul. Iya, Betul. jadi saya lebih tertariknya juga karena itu juga. Iya, kerja jadi thrifting, gitu. kayak bahan yang susah untuk didaur ulang seperti polyester dan lain-lain, kalau Iya. kita buang itu akan mengganggu lingkungan, Betul, misalnya mengganggu di laut atau di tanah tidak terurai, tapi ini lebih baik dipakai lagi dipakai gitu ya. lagi, betul. Gitu, bener. Makanya saya bingung ya, kenapa di Indonesia itu thrifting itu kayak jadi kontroversi, padahal di luar negeri itu thrifting itu digalakkan gitu. Iya, malah diharuskan Iya, ya. diharuskan sama mereka belinya mending pakaian thrifting gitu. Iya. Gitu. kambing hitam ya. Dicari sebenarnya sih jadi kambing hitam aja sih Om. Betul, thrifting saya itu. juga lihat di kota-kota besar seperti di Jepang, itu kan besar-besar ya toko thrifting tuh. Iya. Besar-besar sekali ya. Iya. Gitu, di Indonesia malah ya kayak seperti inilah keadaannya ya di kita. Iya, semoga ya kita bisa Iya, juga semoga. menyadarkan Betul. pemerintah kita dan juga komunitas-komunitas tertentu, orang-orang tertentu yang sangat anti sama thrifting. Ayo kita undang untuk datang ke sini, Boleh ya. ke podcast kita untuk ngobrol santai, kita bahas nih masalah thrifting. Saya akan jawab apapun keresahan dan pertanyaan dari kalian, apapun itu tentang thrifting, kita jawab gitu ya. Kita tunggu guys. Kita tunggu. Diskusi di sini tentang thrift kan. Kita welcome. Nanti akan langsung diundang, dijawab juga bisa langsung di sini ya. Iya. Gitu. Jadi gimana nih Om? Setelah berbincang-bincang, Oke. sudah ada plan ya ke depannya Om? Udah jadi cerah gitu, lebih Cerah ya, lebih jelas ya. Ya, lebih jelas. Oke ya, luar biasa. Oke, paham. Oke guys ya, jadi itu saja yang bisa kita sampaikan, kita diskusikan. Terima kasih juga untuk waktunya buat Om Day, buat Pak Widodo sebagai owner Dragon Ball Bandung. Buat teman-teman juga yang penasaran nih bagaimana dunia thrifting itu, kalian boleh chat kami atau mungkin bisa follow semua sosial media kita. Dan yang mau nonton YouTube juga jangan lupa like, comment, subscribe untuk buat kalian yang lebih suka video ini. Aku Ugi pamit. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah. Bye.